Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz Wilujeng Suping, selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu rahimakumullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia, diberikan kemampuan, kekuatan, taufik serta hidayah, sehingga kita semua saat ini masih bisa hadir di tempat ini untuk menghadiri pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir, terutama kepada Ustadz Ucu Najmuddin MPD, juga kepada ibu-ibu pengajian dari CCI, dari Cicukang, dari Bumi Asri. Ada Bu? Bumi Asri ada? Absen ya. Bumi Asri, kemudian juga Jamaah Al-Bukhari, kemudian Umi grup Umi Neti ya. Terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya. Semoga akan merupakan amal-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kami atas nama Bapak Samsudin Bukhari, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji Dani, juga Umi Neti yang telah begitu besar mendukung pengajian ini. Jazakumullah khairan katsira. Beliau sudah menyediakan tempatnya, kemudian dengan segala perlengkapannya, juga konsumsinya yang selalu beliau sediakan. Semoga akan menjadi sedekah jariah bagi Bapak, Ibu serta keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu, untuk selanjutnya kemudian bagi Bapak dan Ibu Pak Haji Dani sama Bu Neti, semoga segala pengorbanannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang kita nantikan, acara inti, yaitu tauziah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ucu Najmuddin MPD. Kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun pada pagi mulai jam 2 tadi pagi sampai sekarang, mudah-mudahan ini adalah salah satu anugerah Allah yang dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Makanya Siti Aisyah kalau turun hujan ini beliau senang,
Karena di antara doa yang diijabah apabila saat hujan turun. Jadi lamun aya hujan teh entong ngarasula ya. Jangan mengeluh, jangan merasa kecewa, justru bersyukur. Walaupun sebetulnya bagi tempat lain dengan turun hujan dari kemarin ini ada musibah yang terbaru. Garut barusan informasinya beberapa pesantren juga Cikajang, Bentar ini terendam, juga rumah-rumah penduduk informasinya. Jadi bagi kita tetap bahwa air hujan ini nafi'an, tetap akan menjadikan sebuah kebermanfaatan. Nah, mudah-mudahan ibu bapak hadir yang pada kesempatan kali ini memberikan satu stimulus yang terbaik dari takdir-takdir Allah. Wabil khusus saya mengucapkan takziah kepada Ibu Siti Rodiah, adiknya dari Ibu Syamdah yang katanya 12 hari yang lalu meninggal dunia. Saya juga baru dapat informasi barusan, beliau juga jamaah Al-Bukhari. Ya, mudah-mudahan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan suaminya juga hadir di sini dan ibu juga sering melihat beliau selalu hadir di pengajian Al-Bukhari dari zaman ketika di rumah. Ya, ini juga bagian dari kehidupan yang emang saya juga tidak bisa menyaksikan semua jamaah ada semuanya. Malahan Pak Haji Tara pun saya tidak sempat menjenguk di akhir hidupnya, ataupun nanti jamaah-jamaah yang lainnya yang sudah lebih dulu menghadap Allah. Tapi insya Allah Bu, urang mah biasa lamun aya jalmi soleh nyantunkeun bakal digentosan deui ku Allah kudu saroleh deui. Ya, makanya tidak perlu khawatir begitu. Ada dua persoalan yang besar yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah predator pencabulan. Ini juga PR yang sangat besar. Dalam rilis media terbaru ini disebut dengan predator yang nanti ibu bapak lihat kasus-kasus pencabulan anak ini rata-rata di pesantren dan itu terjadi di boarding school. Boarding school itu asrama. Sebetulnya bukan di pesantren karena data dirilis di Kemenag itu ternyata 70% pencabulan dan pelecehan seksual itu ada di Kemenag, Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama. Kalau di bawah Kementerian Agama itu berarti bukan agama Islam saja, seluruh agama gitu kan. Cuman ayeuna nu diangkatna siga nu di pesantren hungkul gitu. Padahal di semua lembaga juga ada. Di Tarakan, kemudian di Cilincing, kemudian di Jombang, di Ponorogo, di Banyuwangi. Yang saya catat saja yang ada yang dicatat yang besar itu kasusnya ada sudah 20 kasus. Ini yang terbaru kemarin di Bandung. Kemudian berakhir lagi di Jombang gitu kan. Dan saya sudah ngomong dari 2015, pelecehan dan pencabulan ini bakal jadi bom waktu di mana-mana. Nah, karena apa? Karena ada pola yang ini harus dibenahi. Ada pola yang harus dibenahi. Kieu we atupanya dasar sim kuring mah sanes pelecehan sareng pencabulan naon sababna di 2016 karek kapangi 2022 sakitu we atuh. Nya, manya aya merkosa lila teuing. Ini perkosa di 2017 jeung budakna teh ngajarung di. Terus diurus heula, bukan gitu ya. Bukan. Nanti saya akan jelaskan ini teknik yang dipakai oleh para oknum. Sabar para oknum. Dia menggunakan teknik apa sehingga korban itu tidak merasa dicabuli? Karena dia menggunakan teori hipnotis. Jadi dihipnotis. Ini dalam bahasa medis namanya metafakta. Metafakta itu adalah sebuah teori mengelabui korban tanpa dia menyadari bahwa dia sedang dikelabui. Nah, seperti itu. Dan ini bisa jadi bom waktu. Wah, itu luar biasa. Sampai saat ini, sampai hari ini saya masih banyak telepon dari orang tua yang dia menyimpan anaknya di boarding school. Oh, Ustaz kumahanya abdi harariwang sana barudak paling abdi di asrama. Gak perlu khawatir, yang penting kita kasih edukasi bagaimana. Karena apa? Karena tidak setiap orang dan tidak setiap pembimbing itu dia mempelajari ilmu ini. Tidak semuanya Pak, karena ilmu ini dipelajari oleh orang-orang tertentu karena ingin punya apa ya? Kan kapungkur mah lamun masantren teh hoyong aya kuat di kade. Nya,
kuat ditembak begitu kan. Makanya sekarang juga masih ada kiai-kiai yang kuat ditembak, kuat dikadik, masih ada gitu. Karena ilmunya dipelajari, namanya metafakta, namanya ilmunya namanya metafakta begitu. Dan saya mempelajari ini tahun 2013 ya. Nah, tapi kuusan cuma dimanfaatkan karena kanggo saya we, kanggo narik jamaah ngarang resep ngaji. Ya. Karena senang kalau Ibu, kenapa? Karena kita juga tidak tahu ilmu seperti ini buat apa kalau tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu-ilmu seperti ini seperti pisau. Pisau badai dicanak 12 di lemak, mangga badai dicanak nyisit daging sapi gak bisa gitu we. Nah, ini sama dengan HP. HP ini kan sama Bu, seperti pisau. Dibawa maksiat bisa, dibawa apa? Dibawa untuk kebaikan juga bisa. Jadi ulah nyalahkeun. Kenapa? Karena ini kuncinya bukan di sini. Ini seperti pisau gitu. Insya Allah nanti kalau saya tidak ada halangan, subuh di Al-Amin saya akan terangkan cara-cara menghadapi predator-predator yang seperti ini. Hari ini Ibu Bapak, kita akan menjelaskan sebuah teori yang harus dipraktekkan oleh kita. Saya pernah dulu ada seorang santri nanya ke Kiai, Ustaz, ari budak teh soleh wae kunaon cenah? Jawabannya aya 4. Lamun budak teh soleh wae teh 4 sih. Jadi budak mah ngarak soleh 4 we cenah kitu. Ibunya kan wios ya teh naon. Da sim kuring kan tuju diajar sarua lalawora. Budak barager diantosan ku incu. Sieun incu teh soleh. Kenapa? Karena juga itu akan nyambung. Nah, nanti akan jelaskan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kata kuncinya adalah apa? Anak itu amanah, begitu aja. Ya, anak itu amanah, bukan milik kita. Aya sepidol Pak Haji. Gaduh sepidol. Ada sepidol? Budak ada sepidol? Nah, kayak nggak ada tinggal gitu. Oh, mangga. Sok tadi. Karena santai we nya ngaos. Ulah serius deui. Serius deui. Hirup mah dong serius nih, sok tararga, kudu dibawa santai gitu mah. Ya, pada kamari usum corona, serius nih kan deh. Jadi we jeung ngajar rungkau. Pada anu sarang teh mending ngajar raja gue. Ya, ini ya Bu ya, ini anak ini. Jadi kalau anak nakal, kalau anak nakal, ieu na pisahkeun. Jadi N-nya pisahin. Ya, jadi naon sababna nakal? N-na nu nutur wae ka dieu. Ya. Jadi ieu na nu nutur wae gitu. N-nya apa? Neurotransmitter, syaraf otak yang terganggu. Karena terkadang si anak itu bermasalah karena emang dia sudah diganggu otak. Dan diganggu otaknya itu bisa saja dari perilaku kita. Ya. Makanya Ibu, Bapak mun budak salah tong disalahkeun, benerkeun. Mun budak salah disalahkeun eta teh si neuronnya rusak. Nanti rusak. Budak bener mah, budak salah nggak bener ke. Ibu, Bapak punya salah, disalahkan damal ngeunahnya. Tapi bener ke gitu kan. Tah beda nyalahkeun jeung benerkeun beda. Itu beda Pak. Ya. Istri telat, suami telat datang. Lalu kita bilang, dari mana Pak? Ini macet. Cenah tunangan we jalan lain. Geus pupuh jalan biasa kadinya. Nah, naon sababna? Pandangan jalan nu anyar ge teh kudu aya waktu atuh kitu we atuh. Nepikeun ka tadina hayang gancang jeung make Google Map ngarah babari, ngadon leuwih sah. Karena apa? Karena kita teorinya selalu menyatakan. Jadi budak salah mah benerkeun. Ya. Dibetulkan aja. Salah selain gitu. Nah, itu teh si budak teh atuh ari abdi bener na kumaha eta. Contoh, banyak gampil Bu. Dia udah sholat belum?
Udah bunda, bohong can, ongkoh nanya. Ari ibu, ku urang ditanya dijawab kene ku urang. Kalau udah tahu bahwa kalau ibu udah tahu jawabannya itu bahwa belum sholat, nah nanya tuh. Ya, jadi si akhirnya ini nyuruh anak, si anak itu jadi rusak. Begitu. Kenapa? Karena dia diinterogasi oleh kita. Udah bunda, demi Allah, sudah encan. Budak tuh apa urang jeung budak guntran tah. Ya, jadi we guntran awas mau guntran teh kana sarang teh. Kana nyuron ini. Dia langsung ini. Wah, tegang dia itu. Udah bunda bohong asli tuh. Jadi aya namahan, jadi aya bohongan aya. Bohong demi Allah bunda, hasilnya dengan tidak kering katanya sholatnya. Tuh, kan jadi budak teh pabelit. Geuningan cenah sholatna. Tuh, ibu jadi begitu. Tuh. Nah, di sini kan hanya nakal itu karena ini. Ya, karena itu. Nah, makanya pahami dulu. Anak itu amanah. Nah, begitu ya. Dia itu amanah dari Allah. Bukan milik. Nah, lain milik urang, tapi amanah ti Allah. Ayo bu ngarah gampil heula Pak. Ngarah gampil heula Bu memahaminya. Karena kalau apa? Karena yang membuat orang berat itu karena merasa memiliki, karena merasa milik. Makanya Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah menyembelih Ismail itu bukan disuruh menyembelih, tapi untuk menunjukkan bahwa anakmu bukan milikmu, begitu. Paham ya? Cek Allah teh, dia budak teh lain milik anjeun. Maka kalau ayeuna budak kalau aku perintahkan kau menyembelihnya, maka kamu harus ikuti. Kenapa? Karena dia bukan milik kamu. Tapi lamun ngarasa milik urang mah berat eta teh Bu. Kusablan milik urang akhirnya apa? Maka Nabi Ibrahim menyerahkan dan akhirnya Ismail itu kemudian mau disembelih. Yang pada akhirnya di mana? Gak jadi kan? Naon sababna? Da kualo digantian deui kudu leuwih gede. Karena apa? Karena milik apabila diserahkan kepada Allah, maka oleh Allah akan diganti dengan yang lebih baik dari itu. Namanya milik. Nah, untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak, karena dia itu bukan milik kita, berarti dia itu amanah, maka merasa memiliki berat ka urang. Maka lamun hiji-hiji we anu urang teh Bu dican ku Allah bakal berat. Sababna da ngarasa milik urang. Ngarasa milik urang, tapi lamun lain ngarasa milik urang mah geura sok hampang sakitu we. Hampang tuh. Urang mah sakalieur we ngaji cenah leungit wae biasa wah. Kita teh rame cenah ngaji deui cenah ka majelis taklim eta naon leungit wae cenah kerek cenah nu leungit Pak komo lamun suku. Nya, komo lamun suku nu leungit nya. Nah, kenapa ibu marah? Karena merasa memiliki barang itu. Makanya Imam Ghazali simple beliau. Setiap apa yang Anda merasa memiliki, maka ketika diambil oleh pemiliknya, maka Anda akan kecewa. Kita akan kecewa. Sanu hoyong atuh Bu murangkali keur memejeunna kaset pinternya sakola budak teh keur memejeunna gretuk mah. Cenah ku alom sanu hoyong atuh. Cek urang cenanya di lebar budak teh cenah jeung pinter kaset mora keneh cenah geus dicanah ku Allah. Padahal aki-aki we loba. Ari aki-aki can waktuna kumaha atuh. Ya, wayahna we kudu kuat. Karena kuncinya di sini. Makanya guru saya dulu di pesantren bilang begini. Cenah budak mah cenah lamun teh soleh eta teh berarti aya opat cenah. Anu teu aya sakitu we. Berarti ibu harus melakukan 4 poin. Pertama, ibu, bapak, budak kayak bager, doakeun terus. Nah, begitu. Apa Pak? Doakan terus. Ini siga enteng gitu. Walaupun ini sudah diterangkan, tetapi ada yang paling hebat. Ada doa yang langsung itu diaminkan malaikat oleh seorang ibu dan ataupun oleh seorang orang tua kepada anaknya, dan itu langsung langsung disaksikan oleh Jibril. Jadi langsung malaikat hadir ketika doa itu, ketika kita mendoakan anak, ya, ketika kita mendoakan anak. Kapan itu?
pada saat bayi usia 4 bulan di dalam kandungan, nah di dalam rahim. Paham nggak Pak? Kan kalau bayi, kalau janin dalam kandungan ibu 4 bulan itu kan itu datang malaikat. Itu malaikat Jibril itu datang. Ya. Nah, maka ketika malaikat Jibril, dia itu sudah menentukan 4 hal kepada bayi itu. Rezekinya, jodohnya, bahagia, celakanya, sampai surga dan nerakanya. Maka ibu, doa yang terbaik ketika anak itu ingin betul-betul soleh dimulai dari sini. Itu mah langsung disaksikan ke malaikat Jibril. Nah, Ustaz apa di mana? Pada ya hadisnya. Apabila dalam kandungan seorang ibu 4 bulan datang malaikat untuk menentukan 4 hal kepada bayi itu. Karena apa? Karena dalam kandungan seorang ibu itu malaikat ada di sini dan kita berdoa untuk anak kita. Ya. Begitu. Makanya bukan nyuruh 4 bulanan sanes, menyuruh berdoa di 4 bulan itu. Malahan kalau bisa setiap malam, setiap detik doakeun mengpengku Allah menjadi tiupkeun roh. Kan tiupkeun roh mah sanes ku Allah langsung tapi ku malaikat. Kalau lamun ibu bapak ngadoa di dia, langsung si murang kali menjadi. Nah, kenapa? Dia akan merespon karena langsung diaminkan oleh malaikat. Itu akan diaminkan oleh malaikat. Ustaz ngadoa naon di dia? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Itu kan kita doakan di sini. Yang atos yang biasanya ada udang geus dialorokan deui urang. Yang minimal keur budak-budak ieu teh. Makanya saya kalau makanya Pak Neng katanya hamil lagi, alhamdulillah ya. Nanti apa di 4 bulan itu hati-hati Anda siapkan berdoa karena di sini akan doa ya ataupun 4 bulan ini. Malahan ibu sebelum 4 bulan ini ada doa juga ya di bahan kita lagi di bahan. Nah, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton marojatana. Jadi belum jadi anak saja, baru bahannya saja itu sudah didoakan. Maka ini Pak yang dikatakan oleh guru saya Kiai ini, berarti ini luas sekali disebut doa teh. Jadi di dieu keneh budak geus bagus. Dina bahan keneh. Kan aya budak teh 8 tapi ditaruh saya usah aya doana cenah bade hubungan teh aya. Nah mah kada ngadoa, sugan teh aya doana tapi budak kalaluan. Ini ada sukarnya saya ayat doana. Padahal di sini sudah dibahani oleh Allah. Sudah dibahani oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janib syaiton wa janib syaiton marojatana. Ya Allah, mudah-mudahan Kau jauhkan anakku dan bahan ini dari setan dan godaan setan. Dan mudah-mudahan anakku jadi rezeki. Nah, jadi tidinya tos jadi bahan pibudakeun engke ka dieu jebret we di dieu. Di sini ada malaikat. Makanya para ahli tafsir mengatakan kalau doa untuk anak kita ingin langsung diaminkan malaikat, berdoalah dari rahim ketika usia 4 bulan ketika ditiupkan roh oleh Allah. Ya, kan Allah mengutus Pak. Supaya asyum malakan. Allah mengutus malaikat. Coba malaikat apa yang diutus oleh Allah di 4 bulan di sini? Kan Bapak Ibu kita apanya? Malaikat naon? Pada aya malaikat teh di jero keur ngajaga budak urang. Matak ibu nate nuju bobot teh, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Eta teh langsung malaikat teh langsung yu'minunal malaikat. Amin, amin. Matak Nabi Ibrahim tinggal putrana saroleh naon marigina ti dieu keneh didoakeun. Ya. Aya rahasia. Ya. Rahasia ngadoakeun budak lain tos kaluar hungkul di jero keneh. Di jero keneh. Taratnya telat ilmu ya udah geus bau kakarat karek inget keur bae teh naon da si mugri geus sarua keur diajar hanya saur si mugri kan tadi Pak minimal kita untuk siapa ya untuk anak atau bukan untuk anak kita saja anak cucu kita pelajari ilmu ini dah 4 bulan keluar ya ibu doakeun engke dina sare dinten teh teras we ngadoa di dieu sok ngadoa kenapa yang saya catat saja di Quran itu ada beberapa doa ada Rabbana hablana ada Rabbi auzini Rabbi habli minas sholihin Rabbi ja'al hada muqimah sholat itu banyak sekali doa-doa itu sok tinggal kenapa karena ternyata doa untuk anak soleh itu banyak sekali
Keur bapak mah Pak, keur indung bapak ngadoana nu mineng naon budak. Robbana firli wali daya warhamhuma kama rabbayun sagiro. Ngan hiji-hijina keur kolot mah, keur budak renyek doana gitu. Nah, itu banyak sekali gitu. Nah, naik deui Bu ka dieu. Bro, budak. Awas ya, begitu bro, budak. Didoakeun kene di sini. Mulai dia ketika lahir. Apa doa anak yang lahir? A'udzu bika, a'udzu bi atau a'udzu bikuma, a'udzu bi kalimatillah min syarri. Nah, ngatakan gini kan, min syarri ainil lamatin. Nah, ibu yang hafal, ibu ini geus dalila ya tengah ini a'udzu bika. Ya, terus dalami teh orokan deui. Ini a'udzu bika. Jadi doa eta teh apalna teh di mana orokan ya, Pak? Di mana teh orokan mah? Tapi anu mineng apa mah doa naon bismika Allahumma ahya wa amut. Jeung Allahumma barik lana. Naon margina mari wadinten eta mah. Ya. Yang saya catat ini doa ketika lahir itu yang syahid ya. Uidukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Tuh. Di atas dia di bahana apanya? Apa bahan budak disoleheun bismillahi Allahumma jannibni syaiton lebet ka dieu rabbi habli minas sholihin lebet ka dieu uidu kuma bi kalimatillahi tamah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Apa sakali Bu? Apa? Kan? So, baik teu apal mah. Uidu. Ya. Bi kalimati bi kalimatillahi tamati min kulli min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Nah, ini doa. Tuh, jadi apa itu dia? Hiji, kedua, tilu, heula, tos tilu. Tuh. Ya. Bro, budak. Uidukuma bi kalimatillahi tamah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Ya Allah, aku perlindungkan katanya anak saya yang laki-laki ataupun perempuan ini dengan kalimat-kalimatmu katanya yang sempurna, dan aku perlindungkan anakku dari seluruh kejahatan setan. Nah, yang mengganggu wa min kulli ainin, dan mata yang membuat dia menoleh kepada hal-hal yang berbau dan maksiat. Kan begitu. Jadi budak terus didoakan pun mebrol. Ya, oleh kita sebagai orang tuanya. Makanya nanti kuncinya yang pertama adalah doa. Tidinya Bapak Ibu mulai berdoa yang lain dalam proses perkembangan. Nah, jadi gini, ini proses pembuahan, yang ini proses pembentukan, yang ini proses kelahiran. Maka doa di proses perkembangan anak mulai di sini banyak. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardohu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaihi wa inni ilaika minal muslimin. 1 Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 15. Tuh, ini proses dari apa Bu? Dari perkembangan. Kemudian surat Al-Isra ya 35. Kemudian ada lagi ayat surat bukan Isra, surat Ibrahim 35 dan surat Ibrahim 40.
Itu lihat tuh, itu doa-doa perkembangan anak. Surat Ibrahim ayat 35. Yang mana? Rabbi ja'al hadal balada aminan wajnubni wa baniya an a'budal asnam. Itu surat Ibrahim 35. Supaya anak tidak syirik kepada Allah. Ya. Kemudian ada lagi doa yang Rabbi ja'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa doa ini? Doa supaya anak resep karena ibadah. Ya, ngalah resep ibadah kurang kalinya. Kayak jadi doa Nabi Zakaria yang doanya apa? Rabbi ja'al dzurriyyatan thayyibatan. Nah, itu supaya anak ataupun dia itu perilakunya baik. Itu doa Nabi Zakaria. Kalau Nabi Zakaria doanya ada di dalam surat Al-Imran ayat 38. Lihat tuh Ibrahim 35 dan 40, Ali Imran 38. Doa-doa perkembangan semua ini. Doa perkembangan anak. Kemudian surat Al-Furqan. Ini pada hafal Al-Furqan, Pak? Rabbana hablana. Ya, Al-Furqan ayat berapa Al-Furqan? 40 ya? 48 dan 40. Itu lihat aja Rabbana hablana. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu hafalin Bu, Pak, di Quran ya. Tangke ngadoana di mana Ustaz? Ngadoana di mana? Ayo murang kali pinter. Bu, mending pinter mending soleh. So. Pak, mending pinter mending soleh. Soleh. Ayo pinter, ayo soleh. Ya, tong ditaruh sari yang duanana. Nah, tolong. Kade bisa jadi. Ayo soleh tapi deg-degan. Aku masih lamun budak bodoh. Ya. Nah, ini ada doa anak pintar bersoleh. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmidzi. Kalau mau dicatat, mangga. Doanya ieu. Allahumma ja'al auladana sopo. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin terus hafidina lil Qur'an hafidina lil Qur'an was sunnati fuqaha fiddin ya mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al auladana auladana sholihin hafidina Allahumma ij'al auladana auladan solihina. So, saya Bu, dia nyanyi, ngalah. Coba ada sih ya Bu. Kene, tos saya bahas nama jirahawe diamalkeun nama. Hafidina
lil Qur'ani was sunnati. Wasunnati Ya, fuqaha abidin hafidin so, mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Dah ini. Gimana? Karena otak, syarat karena akhlak. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ngarah budak otaknya cerdas, akhlaknya saya. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikan auladana, anak-anak kami, auladan sholihin, anak-anak yang soleh, hafidina lil Quran, dia itu cerdas terhadap Quran, was sunnati dan sunnah, fakih fuqaha abidin, dan dia ahli agama. Ahli agama di sini Pak, semangat mencari agamanya dia bagus nanti anak kita. Walaupun sebetulnya terjadi ustaz. Ngan budak teh kita semangat Bu. Mun nyiar ilmu agama nyarna teh asumangat. Fuqaha abidin mubarakan hayatuhum. Ya Allah, jadikan keturunan kami hidup mereka itu berkah. Hidupnya berkah. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Ku ibu, ku bapak, dugikeun ieu. Sampaikan doa ini dalam apa? Dalam sujud kita. Ya. Selain doa yang tadi. Jadi sekali lagi, dalam doa-doa perkembangan silakan mau kabir yang mana? Perkembangan anak di mana? Makanya boleh ini dilakukan, disampaikan oleh guru ketika ngajar Pak, oleh kemudian kita bertemu dengan saudara kita, itu silakan aja. Kenapa? Yang penting nanti betul-betul kita punya Pak teorinya. Kalau kita mendoakan anak lain, itu secara tidak langsung mendoakan anak kita. Itu secara langsung. Jadi walaupun ibu yang didoakan anak lain, itu kan kembali kepada anak kita semua. Ya Allah, mudah-mudahan senang urang kali eta teh cing soleh, amin. Kita ka urang Pak. Itu kembali kepada kita. Nah, jadi ada 4 teori pada Bu doa ya untuk membuat si anak ini supaya dia itu betul-betul seperti yang kita harapkan. 1. Doa dalam proses pembuahan, doa dalam proses pembentukan, doa dalam proses kelahiran, doa dalam proses dia pengembangan dari akhlak dia. Jadi dibagi 4 berdoa untuk anak Pak. Dibagi 4 Bu ya. Jadi ada 4 apa? Ada 4 masa berdoa untuk anak kita. Di dia. Anu paling seueur di mana ngadoana? Nu paling lila. Lan nu paling lami. Ngadoa budak di mana? Tos kaluar. Lamun punten, kalau lagi berhubungan kan selama berhubungan, betul kan? Kemudian kalau sudah jadi anak budak geus kolot wae doa ieu lakukeun. Urang kali urang tos boga budak nih. Urang mah incu ka dinya. Doakeun we keur budak urang sarua. Ya Allah da punaan usah da abdi mah pun anakna geus kawin cenah. Kudu doakeun keneh ada budak keneh eta ge. Nya, ari ibu barudak sanes bapak. Budak di saha? Tuh itu. Nah makanya nanti pelajarannya ada seperti itu. Jadi yang paling lama berdoa, makanya para ahli mengatakan yang paling lama berdoa itu masa perkembangan sampai dia meninggal dunia. Sakapeung Pak budak mau teh bisa orang gila, bisa budak gila. Ya, ketika anak meninggal dan orang tua meninggal, berdoanya berhenti enggak? Sok mata doa mah teu eureun. Doa mah mau disebut lagi kumaha ibadah ketika dia hidup dan mati begitu kan. Kita punya orang tua Pak meninggal dunia dan doana nyambung kenehnya. Urang ke dina sujud teh Rabbana pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mah Pak nya ge jelemanan geus teu aya. Kenapa? Makanya betul kiai ieu simpel we, udah hayang bager mah. Hiji doakeun terus sakitu. Ulah diren Bapak Ibu ngadoa dina sujudnya.
doakeun komo nuju hamil doakeun cing sae budak jerona teh Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin terasa luar biasa ieu nya alhamdulillah untung baiklah mudah-mudahan turunan kapal urang cing yakin cing saroleh nah jadi kita cing urang gelintah yang boga orok deui gitu nah ieu masalahna mun orokan deui pan ulah gitu nya kayaknya si ibu atau si swasaki mah tong orokan wae cenah kitu pan padahal si tisarage orokan teh 68 tahun ayeuna mah 40 tahun geus teu meunang Bu 45 teh malah aya 50 teh diamekan ku dokter naon sababna ini ibu berisiko katanya da urang ge teu apa benernya da ilmunya pada baheula tinggal orok teh 18 15 ayeuna mah karek 3 wae geus ulah loba teuing cenah nah jadi dipahami dulu ini ya supaya nanti ibu bapak ini saya gini aja dari doa saya itu bisa dogol banyak budak kurang didoakan terus ke jebol-jebol ya aya waktuna meureunnya kurang didoakan terasa Rabbi auzini Rabbiha ataupun Rabbana hablana kemudian yang ini tayun teu lepas di dengan doa urang mata imah apalkeun wayahna Pak nya ge teu aya dina Quran tapi dina hadis ieu mah wayahna apalkeun sok geuraku daraos Allahumma ja'al auladan sholihin ya Allah mudah-mudahan anak teh saroleh mata di dina ge sholihin teh kabehanana cing saroleh tong hiji-hiji baiklah nomor 3 makeun baiklah cenah rek soleh rek moal abis narudat ku nomor eta mah tong atukan bae nya jeung tara mere duit di nomor 3 begitu mah nyarek ngadoa di pilihan atuh Pak kabehana we doakeun bae nomor sabaraha pedit ge teu naon ya buat teh kakolotna kan jadi bagernya nah kan aya budak teh geuningan budak kali nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 da kusing kuring ge katinggal nu ieu mah kieu barang perena teh beda-beda komo can boga gawe mah teu marere urang we habeun mere nah tapi kita berpikir hafidina lil Quran was sunnah hafidina teh dia cerdas gitu pintar dia ya memahami Quran sunnah itu cepat berarti dia budak pintar gitu da urang ge hoyo keun bae budak pintar mah papasihan ti Allah we kan didoakeun ku urang lah kitu nya kadang urang kalipat dialit keneh biasa-biasa IQ-na begitu urang kali teh kuliah kemudian dia kuliah bisa cum laude karena apa bertahap ieu na aya kemungkinan si anak pintar hasil doa kita si bukuring baheula da belah Bu ke SD nya teu nyangka bakal kieu gitu kata di lemur sugan ti pucuk mau jadi ustad gitu teu percayaeun ka si bukuring sigana padahal teh apaleun kadeunakeun teh pinter gitu nah ari teh heula mah sigana loba masalah bener-bener jadi jamin dengan banyak masalah bisa saja IQ-nya rendah begitu kan nah makanya rata-rata sekarang yang kena pencabulan itu kan satu faktor apa ekonomi yang paling tinggi si anak ini butuh uang tapi dia orang tuanya tidak diakomodir akhirnya apa ya cari jalan alternatif seperti itu ini juga harus jadi catatan bagi kita semua ya tuh tinggal pukoha pidin si budak teh ngerti agama gitu kan mending ngerti agama lain ngerti ilmu yang lain karena ngerti ilmu lain kan ilmu agama teu ngerti tidak ada jaminan bagi dirinya sampai ini terakhir Pak mubarakan hayatuhum ya Allah jadikan hidup anak kami itu berkah sampai nanti dunia dan akhirat insya Allah iman sakedap ge apal ge sok anu pinter mah nah yo langsung bisa dapat di mana rek apa langsung nah seperti itu ya udah Bu ayo murang kali pinter anu paling simpel doana ayo Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wila doanya Nabi Yakub Baki. Ini yang paling simpel. Bisi rada panjang teuing. Sok dipasihan nu ponok. Nu ponok teu apal keneh berarti kudu diponokan deui. Nah. Pasihan doa nu saustad. Doana kumaha? Cing pintar tos. Nah.
Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikan anak saya itu dia orang yang cepat paham dalam aspek agama. Wa alimhu fit ta'wil, dan jadikan anak saya pintar. Nah, ini begini aja udah. Ini Nabi Yakub ini. Makanya Nabi Yusuf pintar. Nabi Yusuf pintar, dia jadi bendahara, ya. Soleh deh gitu nya pinter, nya soleh. Bulan wa alimhu at-ta'wila. Ya, ta'wila. Wa alimhu ta'wila deh, cerdas, pinter. Kenging ibu urang ngadoa ieu, Pak. Kamu nyalira? Kamu nyalira kenging? Kenging gentos we. Allahumma faqihni. Begitu aja. Fiddin. Iya. Ya Allah, abdi teh diajar teh hoyong babari apal ya Allah ieu teh cenah. Da abdi meuni bahor wae. Unggal pengajian bubar leungit. Nah, gentos ku ibu, ku bapak. Ini ganti sama ini. Nah, nih. Wa alimni. Nah, kalau untuk sendiri. Kalau untuk orang lain atau untuk anak pakainya ini, pakai mu. Ya. Sekali deh Bapak Ibu. Awasnya dina sujud deh ditong haben ngadoakeun urang. Haben mah ngadoakeun urang. Ya Allah, sehatkeun abdi, ya Allah panjangkeun isu abdi, ya Allah gampilkeun usaha abdi. Ari budak renyek poho geura teu didoakeun di acan. Barang liuk asyik budak kumpul poho tah ulah gitu. Makanya doakan kita, doakan anak, doakan istri, doakan keluarga. Jadi ke simbiosis. Jadi doa teh nyararamu gitu. Dan doa mah itu Bu seperti aliran air, seperti aliran listrik. Saling berkaitan dengan satu dengan yang lain. Ya, itu aja dulu nih. 1 poin nih, ya. Dari 4 poin, 1 poin dulu bahwa ibu bapak berdoalah untuk anak dengan 4 tahapan doa ketika ingin anak soleh. 1 tahapan ketika dia itu pembuahan, pembentukannya udah di sini mulai dari bahan, kemudian di sini mulai anak ditiupkan roh, kemudian nanti lahir, kemudian setelah itu dalam pengembangan dia, pengembangan kepribadiannya. Insya Allah kalau ini diamalkan minimal Pak hiji we heula sok insya Allah. Saya yakin tidak ada kalimat-kalimat yang terbaik yang keluar dari orang soleh kecuali dia pengalaman sudah bisa mensolehkan anak. Ya, tinggal Nabi Ibrahim wae ngadoa tinggal Bu Rabbi habli minas sholihin, nuju bobot Siti Sarah sang Siti Hajar. Yang kedua, begitu dia lahir langsung Rabbi ja'al hada balada aminan. Tuh sampai gitu. Dugikeun ka mukim as-shalah. Itu Nabi Ibrahim berdoa. Manyu urang lain nabi atuh menitara ngadoa pisan. Ya. Era aku nabi we ngadoa yang budak soleh. Komo urang lain nabi. Ibu bapak praktekkan dalam tahapan-tahapan yang tadi. Jadi ada 4 untuk membuat anak itu soleh. Pertama ngadoa, ya ngadoa. Nanti 3 lagi saya jelaskan nanti suatu saat ya. Nuka 2 uswah, nuka 3 tarbiyah, ya. Oke, anu terakhir nu opatna yaitu halalan thayyibah.